syukur karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Meskipun di masa pandemi ini tetap kita mau bersyukur. Yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Haleluya, datanglah ke bait-Nya. Mari kita tepuk tangan sama-sama yuk. Kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Buat hidup kita sekalian. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Allah sudah kerjakan buat hidup kita pada hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan banyak hal yang sudah Kau kerjakan buat kami. Banyak perkara hari-hari ini yang sudah Kau lakukan buat kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya.
Kami rindu Tuhan ada pemulihan, ada kelepasan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kita masih mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Amin. Sebab Tuhan maha besar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun dunia pada hari-hari ini sedang bergejolak, kita percaya bahwa Allah akan turut bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Kuasa-Mu besar buat kami semua.
terjadi di depan sana. Kami tahu semua itu akan berlalu, tetapi penyertaan-Mu tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Engkau selalu ada atas kami, selalu ada dalam kami, menyertai kami, sekalipun di sebelah kiri kami beribu orang rebah, bahkan berlaksa-laksa di sebelah kanan kami, bahkan di sekeliling kami banyak hal yang terjadi, tapi kami tahu sempurna pertolongan. Berkati umat-Mu yang ada di Cicaraya ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, bahkan yang ada onsite di gereja ini. Kami percaya berkat yang sama akan kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami buka hati kami. Roh Kudus, Kau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau bawa kami melebihi batas yang kami mampu, sehingga kami sanggup melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pujian yang indah Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan pagi hari. Saya percaya kita saja diberkati, apalagi Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan secara khusus saya berterima kasih dengan istri saya, Ibu Ani Purba. Kami boleh ada di tengah-tengah gereja kita di tempat ini. Saya percaya ini anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur buat Pastor Eko dengan Ibu yang memberikan kesempatan sebagai gembala di tempat ini, untuk memberikan kesempatan buat kami ada di sini. Saya perkenalkan nama saya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Harapan Pane. Bapak Saudara paling gampang mengingat nama saya. Kalau Bapak Saudara nggak punya harapan lagi, ingat nama saya. Ya, nama saya Harapan Sitorus Pane. Tapi waktu kecil, biasa kami di kampung, saya dibaptis itu namanya 3, Tiras Harapan Sempurna Sitorus Pane. Ya, tapi katanya biar simpel aja, harapan aja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan selalu baru buat saudara dan saya. Amin. Baik Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca. Ada 2 ayat firman Tuhan untuk pengantar kita pada pagi hari ini. Kita buka di, coba buka, bisa dibuka PPT-nya ya. Kita baca dulu Bapak Saudara 1 Yohanes 4 ayat 16. Bapak Saudara boleh buka Alkitab Bapak Saudara, ada Alpad namanya, apalagi namanya, Alphone, apalagi Smartphone, apapun namanya Bapak Saudara, yang ada di rumah, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook hari ini. Mari buka Alkitabmu bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Yang sudah dapat, mari katakan sama-sama amin. Amin. Ya, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 16, 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah. Allah adalah kasih. Terus Siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saya akan baca sekali lagi buat kita Bapak Saudara. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Amin, Bapak Saudara. Allah itu apa? Adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan dan akan melihat bahwa sesungguhnya kesimpulan dari Alkitab itu yang paling inti dikatakan isinya hanya satu kata, boleh katakan itu berbicara tentang kasih. Itu berbicara tentang hati Bapa. Itu berbicara tentang Allah itu sendiri. Jadi Bapak-Bapak Saudara, kalau dikasih kesimpulan dari begitu tebalnya Alkitab kita, intinya itu kasih Tuhan. Amin Bapak-Bapak Saudara. Saya akan mengajak kita membaca satu ayat yang sudah biasa familiar ketika Natal, ketika Paskah sering dibacakan ini. Yohanes 3:16, mari sama-sama membacanya atau mengungkapkannya karena saya percaya kita semua sudah menghafalnya. Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak-Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa saudara dan saya harus memahami yang namanya itu kasih Tuhan. Allah datang ke dunia ini itu karena besar kasihnya buat dunia ini. Bapak-Ibu Saudara dan saya ada di gereja ini karena itu kasih Allah kepada saudara dan saya. Amin Bapak-Ibu Saudara. Bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena semata-mata anugerah Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab Bapak-Ibu Saudara, bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan dari tanah Mesir, dibawa balik ke tanah perjanjian itu. Saudara, sesungguhnya itu berbicara tentang kasih Allah, supaya mereka tujuannya apakah supaya mereka hanya menikmati tanah yang penuh madu dan susu? Bukan itu Bapak-Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya intinya bahwa bangsa Israel dibawa dari tanah perjanjian itu, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, adalah intinya supaya mereka menyembah Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Bahkan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, berapa lama Bapak Saudara? 40 tahun. Mereka sesungguhnya harus mengalami kasih Tuhan, sekalipun mengalami gelombang hidup, sekalipun mengalami banyak perkara hidup, supaya mereka menemukan kasih Tuhan. Amin Bapak Saudara. Amin. Kita pun yang ada di tempat ini, temukan kasih Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Sekalipun kau seperti pujian tadi, mau tembok pun di depan kita, kita harus melangkah terus. Karena kita tahu, ada nggak masalah nggak ada akhirnya. Saya mau tanya di sini, mungkin opa oma yang sudah usianya di atas 60 tahun yang pernah ada masalah sampai hari nggak habis-habis. Ada masalah, pernah masalah tapi nggak berhenti-berhenti. Masalah itu datang dari sejak tahu sampai hari ini tetap ada. Pasti bersilih, berganti dan berganti. Benar nggak Bapak Saudara? Tetapi semua berkata, semua masalah itu pasti ada endingnya, ada akhirnya. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Itulah berbicara tentang kasih Tuhan. Itulah berbicara tentang pribadi Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang sampai hari ini tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu saudara dan saya. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Mungkin pasanganmu tidak mengasihimu, mungkin orang-orang yang di sekitarmu tidak mengasihimu. Mungkin ada orang tua berkata, anakku kurang mengasihi saya. Ataupun istri berkata, suami saya kurang mengasihi saya. Atau suami berkata, istri saya kurang mengasihi saya. Tetapi satu hal, ada kasih yang tanpa batas yang sudah saudara dan saya terima, yaitu kasih Bapa. Baik Bapak Saudara, temanya yang diberikan pastor hari ini kepada kita adalah Love God, Love People. Ini berbicara salib Bapak Saudara. Kalau kita ke atas berbicara, kalau kita berbicara vertikal, itu berbicara tentang mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau kita berbicara horizontalnya begini Bapak Saudara, berarti kita mengasihi sesama. Coba lihat kiri kanan. Ya. Haleluya. Kapan terakhirnya apa dia atau memuji dia, atau yang punya suami atau yang punya istri, kapan, atau anak-anak pernah kalau katakan ke anak, kamu pintar banget ya nak. Mungkin di sekolah kurang pintar secara nilai akademisnya,
tetapi selalu perkatakanlah perkataan-perkataan yang memberkati. Amin. Itu akan menjadi hidup buat dia. Suamimu mungkin ya pendapatannya terbatas, tetapi sekali-sekali bahkan sering-seringlah berkata, Papa adalah pribadi yang luar biasa. Papa adalah tangannya yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya engkau akan diberkati Tuhan. Mungkin kalau pada saat bangun suamimu tumpang tangan, mungkin dia akan berkata, awas. Ketika dia tidur, tumpang tangan ke suamimu, diberkati di suami saya. Pegang tangannya, diberkati di suami saya. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak mungkin kita balik, kita mengasihi sesama baru mengasihi Tuhan. Itu tidak bisa Bapak saudara. Ini dua bagian kalimat ini, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Ini dua hal yang berbeda, tetapi posisinya nggak boleh dirubah. Tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi tema ini sungguh luar biasa, ini dikotbahkan berbulan-bulan nggak habis-habisnya ini. Kalau sudah berbicara mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kalau orang Yunani memberikan cintanya itu, saudara, kasihnya itu ada 4 bagian, ada disebut apa namanya itu? Ada philia. Itu cinta karena keluarga atau persahabatan, kira-kira begitu. Ada storge, itulah karena orang tua ke anak-anak. Ada lagi namanya eros. Ini lawan jenis. Ini suami istri, hubungan suami istri. Tapi jangan sampai katakan di rumah tangga Bapak saudara, saya nggak ada lagi eros ke suami. Kami hanya agape aja. Itu salah juga. Jangan sampai Bapak saudara ya. Jadi di dalam itu orang Yunani mengutarakan. Dan yang terakhir Bapak saudara, yang tidak ditemukan dari semua hubungan sesama manusia, yaitu disebut agape, kasihnya Tuhan, agape, pemberian Tuhan yang murni karena semata-mata anugerah Tuhan. Maka ini yang kita lihat Bapak saudara, kasih yang mau kita bicarakan hari ini adalah agape-nya Tuhan yang sudah kita terima itu. Kasihnya Tuhan yang sudah kita terima itulah, maka itu harus kita bawa, bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi kepada sesama. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, berkata mengasihi Tuhan itu gampang. Benar nggak? Coba katakan mengasihi Tuhan. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh mengerti kata mengasihi Tuhan, wow Bapak saudara, ini sangat dalam. Pertanyaannya kepada kita pagi hari ini Bapak saudara, coba next Bapak saudara. Mari kita baca dulu ayat ini. Markus 12, ini gara-gara masker ini nempel-nempel gitu. Ini benar-benar ini kalau orang Jawa bilang diapani namanya. Ditutup begini diapani. Ada orang Medan di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kalau orang Medan itu namanya dihutam ini. Tahu nggak dihutam? Kalau di kampung saya kebo yang masih berumur setahun kan susunya atau sapi diambil susunya supaya jangan nyusu, itu mulutnya dibuat begini Bapak saudara. Jadi jangan ini gara-gara si corona ini mulut kita ini dibuat begini dari kanan untuk ngomong. Saya ibu gembala tadi buka masker terlalu berani. Luar biasa diberkati aku. Kalau kita di Bona nggak tahu karena banyak lansia, kami membantu pelayanan di sana Bapak saudara di Dasarnaga Pastor sering ke tempat kami. Kami melayani lansia Bapak saudara. Jadi saya mau katakan Bapak saudara, betapa banyak masalah gara-gara masker ini. Tetapi ada positifnya juga Bapak saudara ya. Kita juga mengurangi beli lipstik juga buat ibu-ibu. Kenapa? Saya bersyukur istri saya lihat biasanya lipstiknya ganti. Tapi selama ini tadi juga saya bilang gak usah pakai lipstik, nggak ada yang lihat. Benar gak ibu-ibu? Iya kan? Bapak-bapak berbahagia ini ada ini. Jadi bapak-bapak yang ada, maaf ini kalau ada agak umpung dikit giginya nggak usah takut juga, nggak ada yang ketahuan. Puji Tuhan. Mari kita baca dulu ayat ini, Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal
hatimu dan dengan segenap. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan ayat ini berbicara totalitas hidup kita. Tidak ada excuse, tidak ada alasan bahwa saudara dan saya harus menyembah Tuhan. Ini hukum yang utama. Dan yang pertama, kalau namanya hukum, saya mau bertanya nih. Kalau nggak dilakukan apa konsekuensinya? Hah? Kalau perintah tidak dilakukan, apa konsekuensinya Bapak Ibu Saudara? Ada nggak? Ya, ada hukumannya. Ada dampaknya. Tetapi perhatikan, kalau saya mengundang Pastor Eko ke tempat saya nggak datang, berhak nggak saya marah? Saya nggak berhak marah, namanya undangan. Tetapi kalau sebenarnya Pastor Eko di kantor kami, di kantor ada perintah Pak Pane, Bapak sebagai salah satu bagian di BPD wajib hadir. Itu perintah. Saya harus hadir. Perhatikan Bapak Saudara, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budi kita Bapak Saudara. Jadi totalitas hidup kita tanpa alasan apapun keadaanmu, kondisimu, kita harus selalu mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Saya katakan tadi, mengasihi Tuhan itu mudah. Tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang ada akhir-akhir ini, semakin kita lihat sesungguhnya tanpa kasih Tuhan, saudara dan saya hampa di dunia. Amin. Kenapa saudara? Akan hampa, amin saudara. Hanya kasih Tuhanlah yang membuat kita boleh berdiri tegak di hadapannya. Maka saya mau berkata pagi hari ini, bagaimana kita mengasihi Allah? Coba next. Bagaimana kita mengasihi Allah? Bisa? Next. Ya. Coba kita baca dulu ayatnya. 2 Petrus 1 ayat 2. Sudah ada di ini slide kita, mari kita baca bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Yang selanjutnya ayatnya 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ada kata di sana itu berkata kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan. Kata pengenalan ini penting buat saudara dan saya. Di ayat 2 Petrus 3 ayat 18 juga ada bagian di sana dikatakan bertumbuh di dalam pengenalan. Maka poin yang pertama saya mau katakan bagaimana kita mengasihi Allah. Coba, next. Ya. Ya. Mengenal Allah dengan benar. Itu poin yang pertama. Katakan mengenal Allah dengan benar. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mengenal Pastor Eko, tidak akan mungkin mau mengasihi dan mau tinggal di gereja ini. Benar Bapak Ibu Saudara? Gak ujuk-ujuk Bapak Ibu Saudara, ya udah lihat aja lah nanti. Saya kira itu bisa saja saudara hanya datang, hanya visitor, hanya untuk tamu saja di gereja ini. Tetapi saudara tidak akan ada rasa comfort, tidak ada rasa nyaman, tidak ada senang di gereja ini. Tetapi ketika saudara semakin mengenal Pastor Eko di tempat ini, gembala kita di tempat ini, saudara akan berkata dan berkomitmen di dalam hatimu, Tuhan, inilah tempat saya. Tuhan, inilah tempat saya untuk bertumbuh. Petrus, Bapak Ibu Saudara, siapa dia? Dia adalah murid yang pertama menyangkal dia. Benar tak saudara? Pernah menyangkal dia enggak? Ya. Dia menyangkal, tetapi perhatikan, semakin dia mengikuti proses mengiring Tuhan, maka dia mengatakan ini. Berkenal kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Dia. Maka betapa penting saudara
saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar, maka saya mau berkata, tidak mudah saudara menjual Tuhanmu. Gara-gara anak muda mengenal seorang anak gadis, sehingga ya demi gadis yang saya sukai ini, dia jual Tuhan. Tidak semudah itu. Kenapa? Dia kenal Tuhannya dengan benar. Perhatikan, legasi warisan yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo. Apa warisan terbesar yang dikasih? Hah? Bapak saudara, kalau perhatikan Alkitab, Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak saudara baca di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9 di sana, warisan yang tiada taranya yang diberikan Raja Daud kepada anaknya Salomo, dia berkata begini, Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan benar dan tulus. Dia tidak berkata rumah kita berbaris-baris, ada istana. Dia tidak pernah berkata itu kepada anaknya. Dia tidak berbicara tentang hal-hal yang lain, tentang saya ini raja yang luar biasa, seluruh Persia semua, kalau di Asia kecil di sana itu dia kuasai. Tidak seperti itu yang diutarakan Bapak Saudara. Tetapi kenallah Allah ayah. Betapa perlu, betapa sangat penting saudara dan saya mengenal Tuhanmu dengan benar. Amin. Saya berdoa, Bapak saudara yang ada di Citra Raya ini, karena baru satu gereja kita di sini. Kalau dari lihat luasnya di Citra Raya, harusnya sudah ada 2 ini. Harusnya gereja kita di tempat ini punya anak mungkin 2 kilo lagi ke sana. Sudah ada lagi aturannya. Kadang dekat rumahnya ada Pak Teddy, di sini datang nggak ada Pak Teddy? Oh ada Pak Teddy di sini. Selamat datang Pak Teddy. Ya dekat Pak Teddy di sana sudah harusnya bisa bikin satu lagi di sini. Cabangnya gereja kita di tempat ini. Amin. Sudah ada alatnya, sudah ada sarananya. Tetapi saya mau berkata, bagaimana Bapak saudara bertahan kalau kita tidak mengenal Tuhanmu dengan benar? Maka Rasul Paulus berkata, aku menganggap rugi karena pengenalan akan Allah. Perhatikan Bapak saudara, kok bisa dia menganggap rugi karena pengenalan akan Tuhan? Dia baru sadar, rupanya segala harta, kepintaran, jabatan, bahkan apapun yang ditawarkan dunia ini akan ditinggalkan. Tetapi pengenalan Tuhan itu adalah yang utama, akan saya bawa kepada kekekalan hidup saya. Ingat Bapak saudara yang ada di Citra Raya ini, bahwa saudara tujuan akhirnya bukan dunia ini. Katakan kiri kananmu, tujuan akhirku bukan dunia ini. Tujuan akhirku bukan dunia ini. Amin. Tujuan akhir kita adalah kekekalan, adalah surga. Amin. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Bapak saudara, ketika Rasul Paulus berkata ini, bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih utama dari segala apa hal yang kita miliki di dunia ini. Yang selanjutnya Bapak saudara, yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah, mengasihi Allah. Bapak saudara, tinggallah di dalam Dia dan diam di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia dan diam di dalam Dia. Bagaimana kita tinggal di dalam Dia, Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita harus mau belajar terus firman Tuhan. Kalau kami PI di Banten ini selalu dianjurkan Bapak saudara, harus setahun selesai baca Alkitab. Saya lihat Pastor Eko itu selalu sharing tiap hari firman Tuhan. Dan saya melihat beliau ini selalu membagikan firman Tuhan, membuktikan bahwa beliau ini baca firman Tuhan. Dan saya bersyukur kadang lewat setahun selesai, kadang enggak Bapak saudara. Saya harus jujur mengatakan, tetapi saya berusaha harus selesai 1 tahun. Supaya apa? Pengenalan kita lebih baik kepada Tuhan. Saya nggak tahu Bapak saudara, yang zaman-zaman seusia kita yang umur 40 tahun ke atas, ada dulu namanya surat cinta, benar nggak saudara? Waduh, surat ini gak usah sekali 2 hari harus dikirim. Itu kertas ada warna pink, harum lagi. Kita tulis. Kalau sekarang gampang, rasa-rasanya mengungkapin cinta gampang banget. Kalau sekarang, cara bercintanya zaman kami dengan zaman anak-anak muda sekarang sangat berbeda, sangat mudah sekali. Dan akhir-akhir ini kita bisa melihat orang bisa diberkati
perkenalan di mana? Di media sosial. Kalau dulu, aduh ampun, saya masih ingat dulu saya waktu SMA, STM. Karena suka seseorang, hanya lihat anjingnya aja saya udah senang. Itu saya, saudara. Saya berdoa Bapak Saudara, bagaimana kalau saudara mengasihi Tuhan? Waduh, kalau dikatakan kapan hari Minggu ya, kapan kita memuji Tuhan ya? Amin, Bapak Saudara, harus gitu, ada gairah, ada semangat. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti kita ada seperti ini. Selalu kepingin ada satu persekutuan, ada satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu harus terjadi hari lepas hari. Maka percayalah, maka engkau semakin mencintai Tuhan. Apapun masalahmu, lihatlah akan engkau merasakan pertolongan Tuhan yang tiada habisnya. Dan yang berikutnya saya mau berkata kepada saudara, bergantunglah kepada Tuhan. Namanya bergantung kepada Tuhan. Apapun masalahmu. Biasanya kayak kemarin dalam mengawali tahun ini, Bapak Saudara, tahun 2022. Harusnya kita buat apa ya? Komitmen dengan Tuhan. Tahun 2022 saya akan memulai dengan Tuhan, memulai dengan Tuhan. Dan saya berdoa, apapun yang kita kerjakan, dahulukanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara, itu bukti kita bergantung kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku. Coba kita baca bersama-sama Bapak Saudara. Tinggallah di dalam aku. Terus Aku di dalam kamu. Tidak ada berbuat dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. perhatikan Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tidak tinggal dan diam di dalam Tuhan, saudara tidak akan bisa berbuah apapun. Perhatikan, ini keras, ini perkataan Yesus kepada saudara dan saya bahwa kita harus tinggal dan diam di dalam Dia. Karena di luar Dia kita tidak sedang berbuat apa-apa. Artinya saudara terbatas. Semakin kita menyadari, semakin kita tenggelam di dalam Tuhan, kita akan merasakan, wow Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa aku mengasihimu Tuhan. Maka makin semakin dalamlah cintamu kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Doa kami, jemaat Tuhan di tempat ini, bukan hanya beribadah dengan baik, tetapi di rumah tangga kita ada persekutuan ilahi yang membuat dampak di tetanggamu, yang membuat dampak di pekerjaanmu, yang membuat dampak kepada anakmu, sehingga keluargamu semakin mengasihi Tuhan. Amin. Bagian yang kedua, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian B. Bagaimana kita mengasihi sesama? Coba Bapak Saudara, mari kita baca dulu Markus 12 ayat 31 ini. Tadi ayat 30-nya, ayat 31 ini. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dan hukum yang kedua, Bapak Saudara, mengasihi sesama manusia. Kalau saudara kata Yohanes 1 Yohanes Bapak Saudara begini, kita yang sudah ada di dalam Kristus wajib memberikan nyawa kita kepada sesama kita. Kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, kita wajib Bapak Saudara. Nama wajib itu nggak ada alasan Bapak Saudara. Kita harus melakukannya. Maka kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Emang ini tidak mudah, tetapi saya percaya. Ingat saudara sudah ada di dalam kasih Tuhan. Tuhanlah yang memampukanmu sehingga kita bisa mengasihi sesama. Bukan karena kuat dan gagahmu. Kalau kita hanya berbicara kekuatan kita Bapak Saudara, pasti kita berkata gagal maning untuk mengasihi orang lain. Tetapi karena kalau kita menyadari, wow kasih Tuhan yang ada di dalam saya, kasih, maka dikatakan hukum yang kedua ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa di tempat ini yang mau disakiti? Angkat tangan. Yang mau disakiti? Gak ada yang mau. Maka jangan sakiti orang lain. Siapa yang mau dilukai di sini? Tidak ada. Maka bagaimana kita mengasihi sesama
bersama Bapak Saudara. Poin yang pertama Bapak Saudara, coba. Saya tertarik dengan perkataan Raja Daud ini Bapak Saudara di dalam 1 Tawari 17 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, apa? Siapakah ia Tuhan Allah dan siapakah keluargaku sehingga kau membawa aku sampai demikian. Ketika Nabi Jonathan memberikan perintah bahwa janji-janji Tuhan kepada Raja Daud dan keturunannya, Raja Daud hanya bersujud di hadapan Tuhan. Dia katakan, siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara, ini perkataan seorang raja yang luar biasa. Ini gak mudah. Maka poin yang pertama saya katakan, bagaimana kita mengasihi sesama. Kita tahu diri. Katakan tahu diri. Tahu diri. Atau sadar diri. Sadar diri. Amin. Bapak Saudara, ini tahun-tahun ini banyak orang. Kalau saudara lihat di YouTube, di media sosial, banyak orang yang gak tahu diri. Banyak orang yang gak sadar diri. Maka kadang-kadang bukan lagi mulutnya yang kepleset, tapi apa? Nih yang suka kepleset. Sekarang Bapak Saudara sudah berbeda. Kalau zaman dulu dikatakan mulutmu adalah harimau. Dan bukan hanya ternyata mulut kita ada harimau kita, tetapi ternyata telunjuk kita, tangan kita ini bisa jadi harimau kita juga. Maka hati-hatilah mengelola dan mengendalikan seluruh keberadaan hidupmu, bahwa saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, bahwa kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Maka harus kita eling. Kalau bahasa Medan bilang eling, tahu nggak eling? Ya, kalau kami di kampung bilang itu sadar. Ya, Bapak Saudara, Raja Daud ini sadar siapa dirinya. Dia bisa menjadi raja yang besar. Bukan berarti dia dari awal dia langsung punya kedudukan semua Tuhan singkirkan, enggak. Tuhan izinkan dia mengalami segala pergumulan, segala gelombang, segala peperangan. Bahkan Bapak Saudara, dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi dia tidak memimpin, tapi dia malah memimpin para penyamun dulu di gua apa? Adulam. Benar Saudara? Ada 450 para penjahat, dia raja pemimpinnya dulu. Dia rajanya itu dulu. Kebayang gak saudara? Kalau mungkin saudara dan saya udah gak sabar ini, Tuhan sudah mengurapi saya, yang benar raja. Kok Raja Saul mengajar-ngajar saya? Mungkin kita akan protes ke Tuhan. Tetapi saya melihat dari perkataan Raja Daud ini, Bapak Saudara, dia tidak besar kepala, tapi dia menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Siapakah aku? Dia melihat, aku tahu diri di hadapan Tuhan. Maka Bapak Saudara, bagaimana kita mengasihi sesama? Sadarlah siapa dirimu di hadapan Tuhan. Bahwa saudara bisa salah. Katakan, saya bisa salah. Bisa salah. Katakan, saya tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Ya, maka saudara jangan terlalu banyak Bapak Saudara kita menuntut orang lain. Ya. Harus tahu kita siapa diri kita di tempat ini. Kak, saya mau berkata, kenapa suka ada konflik di rumah tangga, konflik di gereja, bahkan di komunitas? Salah satu hanya kadang-kadang kita lupa diri kita. Kalau biasanya setelah ditangkap atau terjadi kita nih, kalau saudara perhatikan di televisi atau di YouTube apa, atau di media sosial, tiba-tiba ada penjahat ditangkap, dia bunuh orang, kira-kira begitu. Bunuh orang, setelah ditangkap apa? Ketika diinterogasi apa yang dikatakan? Saya hilaf. Berarti dia nggak sadar diri. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita harus selalu sadar diri Bapak Saudara, sebagaimana Raja Daud. Bapak Saudara, ini doa saya kepada Bapak Saudara. Kita terbatas, maka pandanglah sebelahmu adalah pribadi yang sempurna. Amin Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang ada musuhnya di sini? Angkat tangan. Tetangga Pak. Saya bersyukur Bapak Saudara, ini ada istri saya. Kalau udah berbicara tentang mengasihi sesama, ketika saya bangun rumah saya hampir 7 tahun. Wow, dengar bangun rumah 7 tahun lama
Lama nggak saudara? Saya sendiri mengerjai rumah saya, Bapak Saudara. Karena uang saya terbatas, saya menyadari saya terbatas. Dan Tuhan kasih uangnya juga terbatas gitu. Tapi di dalam saya mengerjakan rumah saya belajar juga membangun rumah tetangga. Tetangga rumah saya belum ada toron airnya, Bu. Ibu belum ada toron air, belum. Saya bangun, bisa nggak? Dari mana? Nggak ada tempatnya. Saya udah dikasih teralis besi semua, nggak bisa. Dari tempat saya. Rumah saya belum beres, boro-boro saya ngerjain. Bikin toronnya tetangga dulu. Tapi Bapak Saudara, ketika kita belajar menebar kasih Tuhan, ingat saudara, harus menyadari kasih Tuhan yang sudah merasuk di dalam kita. Ketika itu kita lepaskan, orang lain pasti mengalami jamahan Tuhan. Amin. Pertama saya sampai di situ dulu, kami mau bersih-bersih rumah yang kami beli itu Bapak Saudara dengan istri saya. Istri saya bilang, kami baru 6 bulan menikah, kami langsung diusir dari tempat kami yang biasa saya tinggal. Dia bilang, Papa Nek, rumah itu masih kami pakai, keluar. Memang saya selama tinggal di rumahnya nggak pernah bayar, gratis, hamba Tuhan gitu ya. Tetapi keenakan. Baru 6 bulan, 4 bulan kita menikah itu. Dia bilang, keluar. Jujur saudara, seperti siang hari disambar petir. Istri saya bilang, saya nggak mau ngontrak. Waduh, ini istri saya nggak tahu diri nih. Suaminya pendeta yang gajinya 30 hari sebulan. Tapi Bapak Saudara tahu, iman istri saya yang buat kami menikah, bukan iman saya. Saudara yang menikah di sini untung angkat tangan. Om dulu untung ya Om. Pasti jarang. Kalau saya untung banget. Modal saya cuma 1 juta. Saya berkatan kami habis sekitar 60 juta lebih lah. Kami di apa namanya itu? Di Surya Kencana. Ini dari sini bisa lurus ya, Bapak Saudara pasti hafal ya. Kami habis itu sekitar 60 juta, tetapi yang kami dapat 145 juta. Untung nggak? Untung. Karena kita belajar, itulah upahnya orang yang udah menikah, udah tua, Saudara. Saya menikah umur hampir kurang sebulan 41 tahun. Saya beda dengan istri saya hampir 15 tahun, Bapak Saudara. Kalau jalan kemanapun selalu dibilang putrinya sudah ada pasangan nggak Pak? Gitu. Saya kadang-kadang Bapak Saudara, ini saya suka lihatin istri saya apa memang terlalu jauh ya usia saya dengan istri saya. Kadang-kadang itu jadi masalah buat saya. Kami pernah berjalan pulang dari Medan mau ke Jakarta. Saya bantu orang, ada buendang itu saya bawa jemaat kami. Kita bantu orang, begitu selesai kita urus dia, kebetulan kakinya sakit gitu ya, kita urus, masuk ke pesawat, terus dibilang mau kita berpisah gitu karena beda pesawat, dia naik Garuda, saya naik Layang. Dia bilang, Pak itu putrinya sudah ada pasangannya. Yang mana? Oh dia sama kamu yang diomongin ya, sudah ada punya pacar nggak itu? Loh itu suami saya. Waduh, andai kata dari awal dia ngomong itu nggak akan kutolong Bapak Saudara. Nah, itu bercanda saudara ya. Tapi satu hal di hati saya ada, tapi saya satu sisi bangga lah. Ya untung dia waktu mengenal saya agak rabun-rabun matanya. Bapak Saudara, saya mau berkata, menerima sesama itu kita harus pertama-tama sadar diri kita. Yang kedua, yang terakhir Bapak Saudara. Yang kedua, menerima sesama. Ini gak mudah, tapi gampang. Kalau bisa kita menerima sesama, sadar kita juga terbatas, kita juga banyak kekurangan, sehingga kita gampang menerima orang lain. Amin Bapak Saudara. Roma 15 ayat 7 dikata begini, mari kita sama-sama bacanya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Siapa kita bisa diterima Tuhan? Bukan karena kuat dan gagahmu Bapak Ibu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena yang ada padamu, tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar. Itu kepada saudara dan saya. Kasih itulah yang kita bawa kepada sesama kita. Kalau ada orang yang membencimu, saudara harus berani berkata, aku mengasihi engkau, itu karena Tuhan. Jadi kalau masih ada yang mungkin engkau merasa sakit hati dengan orang, mulailah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya, karena aku tidak melakukan firman. Itu harus saudara dan saya harus lakukan itu.
Dan sebaliknya saudara berkata, Tuhan berikan aku hati pengampunan, karunia pengampunan supaya aku bisa menerima dia apa adanya. Pandang sesamamu bahwa kekurangannya itu adalah satu karunia yang baik buat saudara dan saya. Menerima kekurangan orang itu adalah kasih karunia buat kita. Karena apa? Kita juga disadarkan bahwa kita juga terbatas, Bapak Saudara. Terima sesamamu. Dan yang kedua saya mengatakan hargai perbedaan. Saya berdoa kepada Bapak Saudara hari ini, dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu bisa terjadi kalau kita mengenal kasih Tuhan dan berdiam di dalam Tuhan. Dan buah dari kita mengasihi Tuhan, nilai-nilai dari apa yang kita peroleh mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi sesama. Saya berdoa, bukan hanya kita duduk bersama di tempat ini, tetapi sungguh ada satu kerinduan minggu demi minggu, hari lepas hari kepada sesama jemaat Tuhan di tempat ini. Saya ingin berjumpa dengan ibu ini, saya ingin berjumpa dengan bapak ini, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan di gereja yang ada di Citra Raya. Kami mau gereja ini untuk segala bangsa. Kami mau gereja ini untuk bertumbuh. Kami mau di Citra Raya ini ada sesuatu yang besar terjadi. Saya lah Tuhan, saya lah alatnya Tuhan. Perhatikan yang terakhir Bapak Saudara. Ada tugas ilahi buat saudara dan saya. Tanggung jawab yang sering dilupakan anak-anak Tuhan. Ini bukan tugasnya pendeta. Saya bangkit, kita semua bangkit berdiri untuk baca ayat ini. Coba saudara dan saya, untuk kita nanti saya panggil istri saya menyanyikan satu pujian buat kita. Agak lama mungkin Bapak Saudara, tapi saya percaya Bapak Saudara, kalau kita menerima firman Tuhan ini, kita akan mengalami dan akan melewati tahun-tahun, khususnya di dalam tahun 2022 ini akan mendapat sesuatu yang baru. Mari kita baca bersama-sama Lukas, coba ya. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Mari sama-sama baca 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, rapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini bagian kita, bukan hanya bagiannya gembala, tetapi terbagian saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Jadilah berkat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu akan terjadi di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Saudara. Haleluya.
bagaimana saudara menjalani komunikasi dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah mengalami kekeringan di dalam mengawali tahun ini Tuhan. Terlalu banyak masalah, kehidupan saya biasa-biasa saja. Ketika kita melihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan itu, kita harus mengenal Dia. Kita harus tinggal di dalam Dia. Belajarlah setuju dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Justru di tengah-tengah masalahmu engkau akan melihat mujizat. Engkau semakin dewasa di dalam Tuhan. Engkau semakin kuat di dalam Tuhan. Jauh dari apa yang kau bayangkan, pikirkan, doakan, minta, Tuhan sediakan bagi engkau. Ya Tuhan yang mengasihi engkau. Tahun 2022 ini masih panjang, tetapi semakin dalamlah mengenal Tuhan. Semakin banyak tantangan, semakin banyak godaan, tetapi engkau berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Teguhkan hatimu di hadapan Tuhan. Percayalah, corona tidak membinasakan engkau, tetapi corona membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kasihi sesamamu sebagai kau bukti mengasihi Tuhan. Tuhan meminta engkau mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Kenali dirimu di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang yang terbatas. Maka terimalah keterbatasan orang lain, terimalah kekurangan orang lain, terimalah keberadaan orang lain apa adanya. Tuhan menampakkan mereka di sekitarmu, supaya engkau menjadi berkat bagi mereka, supaya engkau menjadi sarana Tuhan untuk mereka. Jadilah engkau menjadi berkat, jadilah engkau menjadi alat di tangan Tuhan. Tahun 2022 ini percayalah, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu akan terjadi bagi gereja ini di dalam Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara, sesakan pemimpin pujian. Ya, puji Tuhan. Salam. Ya, puji Tuhan ya. Kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Ayah. Apa harapan pandai maksudnya ya. Puji Tuhan, dan kita boleh diberkati juga melalui pujian dari Ibu Ani Purba. Puji Tuhan, kita boleh diberkati juga. Amin. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya beritahukan pengumuman bahwa yang akan melayani akan datang, di mana pengkhotbah Bapak Pendeta Yusuf Eko Widiarto, pemimpin pujian Ibu Ria, dan singer ditolong oleh Saudara Chelsea dan juga Tabita. Puji Tuhan, pemain musik yang akan ditolong oleh Saudara Stefanus, Saudara Yuda, Boyo, Saudara Esa, dan Saudara Anto. Yang penerima tamu Bapak Mazda dan Ibu, dan juga sound system akan ditolong oleh, di sini ada Bapak Asep, dan juga ditolong juga oleh Bapak Wawan. Puji Tuhan. Dan operator itu Saudara Arya dan Saudara Yonil ya. Dan Facebook dia akan tolong oleh Saudara Yudeskia, pengumuman oleh saya sendiri nanti. Dan doa sapa Bapak Uweli, dan doa berkat Bapak Yusuf Eko itu yang akan melayani minggu yang akan datang. Dan puji Tuhan saudara, untuk Bapak Ibu yang berulang tahun yang kemarin sudah kita saksikan dan sudah mendapat ucapan dari WA Group, saudara bisa lihat kembali itu Bapak Ibu Febiani 1 Februari dan Ibu Wiwit tanggal 5 Februari, dan juga ada Ibu Berlia tanggal 8 Februari, Saudara Woyo tanggal 8 Februari, dan juga ada Bapak Maruba tanggal 9, dan ada juga di sini ada Silvita Putri Windiarto ya tanggal 9 Februari. Puji Tuhan, yang berulang tahun selalu Tuhan berkati dan juga banyak berkat-berkatnya ya. Itulah saudara yang saya beritahukan untuk yang akan datang, biar saudara tetap hadir dan tetap juga berdoa buat saudara kita yang saat ini tidak hadir, mungkin dalam keadaan sakit, ya Tuhan tolong dan Tuhan berikan kesembuhan. Dan juga bagi saudara yang sudah setia di Tuhan, Tuhan akan berkati, dan minggu depan saudara akan diberkati kembali dengan luar biasa. Saya serahkan waktu sempat kepada yang melanjutkannya. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Saya selalu kepala juga mengucapkan selamat datang
kepada yang baru pertama kali hadir hari ini, mari kita beri tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Kepada besan dari Ibu Tarmeja dari Surabaya datang ya, dan juga ada Papa dari Ibu Aven Guru Harianja hari ini ya Ibu Aven. Nah, sekaligus selaku gembala Bapak Rohani mengucapkan happy wedding anniversary ya kepada Pak Weli dan Ibu Aven. Berkati ya, Ibu Talita dengan Esther kursinya, puji Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kita sekalian, dan secara khusus memang kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Harapan Pane dan Ibu Sumani yang sudah melayani kita hari ini ya. Terus kita berdoa supaya Tuhan tolong untuk pemulihan kesehatan yang ada, dan kita melihat bahwa hal ini sangat signifikan sekali. Tetapi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, tetap jaga prokes, jaga kesehatan. Tuhan pasti tolong kita. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati untuk semua kita, baik yang beribadah di rumah Tuhan secara onsite maupun mengikuti ibadah secara online hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama, berdoa bersyukur, dan setiap persembahan nanti akan dimasukkan ke kotak persembahan di belakang. Biar Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah-limpah datang kepada kami. Kami percaya ini menjadi satu kekaguman kami kepada Engkau ya Tuhan. Seraya di akhir kepada kami Tuhan berdoa, memberkati Indonesia, Banten dan Tangerang, dengan jiwa-jiwa terhilang diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Tuhan umat-Mu. Biar Tuhan akan tolong, Tuhan Kau pulihkan dari gereja Sidang Jemaat Allah, dari BPP, PPD, PPW, semua para pendeta, gembala dan jemaat. Tuhan, kami berdoa menyerahkan umat kami, gereja-Mu di tempat sini, Tuhan campur tangan, berkati Tuhan. Beberapa mereka harus mengalami sakit. Kami percaya Engkau Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan mereka. Kalau di antara mereka mengalami pergumulan, kami percaya Engkau memberikan kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur yang sudah berulang tahun. Dalam sepekan ini kami bersyukur buat adik Yudeskia, untuk Ibu Febiani, untuk Ibu Wiwit. Oh, kami bersyukur menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ulang tahun pernikahan dari Bapak Wei dan Ibu Aven Boru Harianja. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Berkat berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Dan tidak lupa dengan mandat ilahi bahwa mereka adalah saksi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Harapan Pane dan Ibu Sumani yang sudah melayani umat tempat ini. Tuhan memakai lebih dahsyat guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dibuat menjadi berhasil setiap pekerjaan pelayanannya, karena nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan buat GSJ Bonang dan juga Liga Mas, dari Ibu Gembala kami dan seluruh jemaat juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati semuanya. Kami mau berpisah dari yang lain, dan Tuhan menyertai kami di perjalanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
akan memberi damai sejahteranya. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari anak Allah Yesus Kristus, dan persekutuan pemberdayaan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini ya Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.